Shalom saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di hari Minggu yang indah ini. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, masuk hadirat-Nya lebih dalam lagi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau telah menyertai kami hingga pada hari Minggu ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami sehingga kami boleh ada sampai pada hari ini ya Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu saja ya Tuhan Yesus, semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari kami ya Tuhan Yesus. Walaupun dalam keadaan dunia yang mungkin sedang tidak baik ya Tuhan Yesus, tapi Engkau yang selalu setia menemani kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang selalu setia menjagai, melindungi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami begitu merasakan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, menjamah setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan segala kami akan memuji, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kau ampuni kami ya Tuhan Yesus dari segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Jamalah kami ya Tuhan Yesus dalam setiap ibadah ini ya Tuhan Yesus, dalam setiap penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan seluruh doa ini, kami menyerahkan hidup kami hanya dalam Tuhan-Mu saja yang kudus ya Bapa. Haleluya.
lagi katakan, I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am, Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama minta pimpinan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur bahwa pada hari ini Tuhan, Engkau tetap memberkati kami, Engkau tetap melindungi kami. Bahkan Tuhan, oleh kemurahan-Mu, kami tetap dalam keadaan yang baik dan sehat. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memegang tangan kami.
Engkau selalu menuntun kami sehingga kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan sendiri yang berbicara melalui kami, melalui hamba-Mu. Sehingga kami jemaat-Mu ini Tuhan mengerti bahwa Engkau ingin agar kami tetap kuat di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Roh Kudus yang berbicara kepada kami semua, setiap umat-Mu yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, tema pada bulan ini, bulan Oktober, adalah dalam Tuhan ada kekuatan. Jemaat Tuhan, kalau seseorang membangun rumah, tentunya dia membangun rumah yang besar, yang indah, yang megah. Itu impiannya. Dan rumah itu harus kuat. Pasti orang yang membangun rumah ingin rumahnya itu kuat. Kuat dari apa? Kuat dari bencana, tahan dari badai, gempa, banjir, ataupun longsor. Tidak ada orang yang membangun rumah itu asal-asalan pokoknya berdiri. Pokoknya dia bisa berlindung. Pasti mereka butuh rumah yang kuat bisa melindungi dia. Demikian juga kalau kita membeli tas atau membeli sepatu, pasti kita milih yang bagaimana? Satu, pasti pilih yang kuat dulu. Model atau bentuknya seperti apa, itu nanti nomor 2. Yang pertama pasti kuat. Nah, jemaat Tuhan, seperti Tuhan kita, Bapa ingin agar kita umatnya, anak-anaknya itu kuat, hidup kuat di dalam Dia. Tidak mudah rapuh, tidak mudah bimbang, dan tidak mudah goyah. Itu keinginan Bapa kita, Bapa Surgawi, agar kita semua kuat di dalam Dia. Apa rahasianya? Agar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan lihat bagaimana sih supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat 10 dan 11. Perikopnya, perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 6, ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh. Di sini dikatakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruh berarti bukan sebagian, bukan juga beberapa, tapi seluruh berarti semua. Nah, sekarang perlengkapan senjata Allah apa saja? Yang disebut dengan perlengkapan senjata Allah itu apa saja sih? Ayo kita lihat, masih dalam Efesus 6, kita lihat ayat 14 sampai 17. Jadi berdirilah tegap. Artinya tegap itu tidak goyah, tidak bergoyang kiri kanan, ya, tegap. Berikat pinggangkan kebenaran. Artinya pakai ikat pinggang kebenaran berarti kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, berbaju sirahkan keadilan. Hidup dengan adil terhadap semua orang. Itu yang kedua, senjata Allah yang kedua yang harus kita kenakan. Berikut, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Yang ketiga,
jadilah saksi hidup. Orang akan melihat kita sebagai umat Allah. Kita menjadi saksi supaya mereka melihat kasih Tuhan itu ada dalam diri kita. Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita di tengah-tengah masyarakat. Itu mereka akan melihat bahwa kita adalah umat Tuhan. Kita adalah umat yang dikasihi Tuhan. Dan kita menjadi contoh bagi orang lain yang belum mengenal Tuhan. Sehingga mereka melihat kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan kita, Tuhan Yesus itu ada dalam diri kita. Jadi yang ketiga adalah kita harus jadi saksi. Berikutnya, yang keempat, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, ini berikutnya yang keempat, pergunakanlah perisai iman. Iman kita ini harus ada perisainya. Kita harus pakai itu, kita kenakan itu. Berikutnya, dan terimalah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan, ketopong itu seperti helm yang melindungi kepala. Kenapa di sini disebut ketopong keselamatan? Karena ketopong ini melindungi pikiran kita. Iblis akan menyerang manusia, terlebih dahulu adalah pikiran. Kalau pikiran kita selalu negatif, selalu pikiran kita yang tidak menguatkan iman, itu iblis akan masuk. Nah, ini yang bisa menggoyahkan iman kita. Oleh sebab itu pakai ketopong keselamatan. Supaya pikiran kita ini dipenuhi dengan pikiran tentang Kristus. Pikiran tentang bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan. Kemudian yang terakhir, senjata Allah ini apa? Pedang roh. Nah ini pedang roh yaitu firman Allah. Ini yang harus ada di pikiran kita. Dan juga tentunya di dalam hati kita ada firman Tuhan yang selalu kita baca setiap hari dan kita lakukan. Kalau kita sudah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, maka kita boleh dikatakan kuat. Kalau kita benar-benar taat mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah yang tadi saya katakan. Tuhan Yesus ketika ada di bumi, ketika melayani di bumi, Tuhan Yesus itu kuat fisiknya dan juga kuat rohaninya. Ini yang harus kita tiru. Mungkin kita berpikir, kita kan manusia, gak seperti Tuhan. Kalau Tuhan Yesus jelas kuat secara fisik, jasmani maupun secara rohani karena dia Tuhan. Oke, kita manusia, tetapi kita bisa disempurnakan. Kita bisa dimurnikan sehingga kita layak menjadi mempelainya. Kita harus kuat seperti Tuhan Yesus. Kalau kita berusaha sendiri, kita tidak akan bisa, selamanya kita tidak bisa. Tapi kalau kita mau taat memberi hidup kita untuk Tuhan, supaya Tuhan memurnikan kita, menyempurnakan kita, maka semakin hari hidup kita disempurnakan, bahkan kita bisa benar-benar siap sempurna untuk menjadi mempelai Kristus. Banyak orang yang latihan secara fisik supaya badannya kuat. Oke, bagus. Tetapi banyak pula yang tubuhnya kuat namun imannya rapuh. Kenapa rapuh? Karena ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit, maka orang yang imannya rapuh walaupun tubuhnya kuat, fisiknya kuat dan sehat, kalau imannya tidak dipenuhi Roh Kudus, hati dan pikirannya tidak dipenuhi dengan firman Allah, dia tidak akan kuat. Begitu dia menghadapi masalah, tantangan yang bagi dia sangat sulit, dia akan terpuruk, jatuh, dan untuk bangun kembali susah. Bahkan dia mungkin tidak mau lagi datang pada Tuhan. Inilah yang dipakai iblis untuk terus masuk ke dalam pikiran kita. Makanya ketopong keselamatan itu sangat perlu juga dalam senjata
Allah. Nah, ini perlengkapan ini yang harus kita pegang teguh dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi, ada 3 ciri-ciri orang yang kuat di dalam Dia. Mungkin kita berpikir, aku kuat, aku ini kuat kok, aku rajin baca Alkitab, aku rajin berdoa, tengah malam pun aku berdoa, jadi aku kuat. Belum tentu kalau perlengkapan senjata Allah tidak dikenakan seluruhnya. Jadi kita akan lihat 3 ciri-ciri orang yang kuat di dalam Dia itu seperti apa, supaya kita bisa melihat diri kita sendiri, ya. Ayo, yang pertama, mampu mengatasi kegagalan. Nah, kita buka Alkitab kita, Yeremia. Kita buka sama-sama. Yeremia 18 ayat yang keempat. Yeremia 18 ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, ini tentang si tukang periuk yang kerjaannya membuat bejana dari tanah liat. Pastinya tukang periuk ini gak hanya 1 kali dia gagal. Pastinya berkali-kali selama dia bekerja sebagai tukang periuk. Gagal berkali-kali. Tapi apakah dia berhenti sampai di situ? Kalau sudah gagal ya sudah, ditinggal, gak mau mengerjakan lagi? Tentunya tidak. Begitu gagal seperti ayat tadi, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain. Artinya dia akan membentuk kembali, bentuk lagi sampai benar-benar sempurna. Contoh dalam Alkitab adalah Petrus. Petrus pernah gagal mengikut Tuhan Yesus ketika dia menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Itu kegagalan Petrus dalam mengikut Tuhan karena dia menyangkal. Tapi apakah Petrus berhenti sampai di situ? Menyesali terus dan tidak bangkit lagi? Bukan, Petrus tidak seperti itu. Begitu Petrus menyadari kegagalannya, dia bangkit. Dia bangkit kembali menjadi orang yang benar-benar berani untuk menjadi saksi Kristus. Sehingga banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dibaptis dalam nama Yesus. Ini Petrus. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita juga pernah mengalami kegagalan. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, ingat mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah tadi. Lalu kita menghadapi kegagalan. Apakah kita langsung jatuh gak bangun lagi? Tidak. Kita ingat firman Tuhan yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Kita bangkit. Kita berdiri kembali. Kita harus mampu mengatasi kegagalan. Terus berusaha lagi. Dan tentunya tidak lepas dari perlengkapan senjata Allah. Terus itu kita pegang sebagai umat Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, mampu mengatasi keberhasilan. Loh, sudah berhasil kok masih diatasi. Nah, kita lihat ya, contoh dalam Alkitab. Kita buka lagi 2 Tawari 26 ayat yang ke-5.
2 Tawarikh 26 ayat yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan. Ia ini Raja Uzia, ya, ketika itu dia masih menjadi raja, masih sangat muda, umur 16 tahun. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Sakaria ini seorang imam yang mengajar Raja Uzia supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Perhatikan, Raja Uzia, dia di bawah bimbingan Imam Sakaria yang mengajari Raja Uzia ini untuk hidup takut akan Allah. Dan Raja Uzia menuruti. Dia terus mencari Tuhan sampai Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Usahanya apa? Dia jadi raja yang diberkati. Nah, kemudian di mana letak keberhasilannya? Kita lihat masih dalam 2 Tawarikh 26, kita lihat ayat yang ke-16. Apa yang terjadi dengan Raja Uzia? Setelah ia menjadi kuat maksudnya kerajaannya besar, dia makin diberkati. Perhatikan, ia menjadi tinggi hati, sombong. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Artinya ini di sini merusak tatanan, ya, merusak aturan. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Nah, kita perhatikan Raja Uzia. Dia menjadi sombong, mentang-mentang, sehingga tugas seorang imam diambil alih, membakar ukupan. Harusnya itu imam, tapi Raja Uzia merasa mampu, merasa bisa, merasa sudah diberkati, jadi dia berhak untuk membakar ukupan. Nah, ini merusak tatanan, merusak aturan, dan Tuhan tidak menyukai seperti ini. Ini yang disebut Raja Uzia gagal. Gagal apa? Tidak mampu mempertahankan keberhasilannya, tidak mampu. Kenapa? Karena dia sombong, karena dia tinggi hati. Dia sudah berlimpah-limpah berkatnya dari Tuhan. Ternyata dia tidak bisa mengatasi keberhasilannya. Mungkin kita pernah seperti itu. Pada saat kita masih kekurangan, belum terlalu diberkati Tuhan, kita cari Tuhan terus siang malam. Tengah malam kita beri waktu untuk datang kepada Tuhan, terus kita berdoa. Ketika apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan, bahkan diberkati berlimpah-limpah, setelah itu kita sibuk dengan usaha kita, akhirnya lupa sama Tuhan. Kita merasa tinggi hati, kita merasa sombong, akhirnya meninggalkan Tuhan. Nah, itu berarti kita tidak bisa mengatasi keberhasilan kita. Sudah diberkati, malah kita meninggalkan Tuhan. Ayo jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tetap mencari Tuhan dalam keadaan kita sudah berhasil, sudah diberkati, tetap cari Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Ini ciri-ciri orang yang kuat di dalam Dia. Yang pertama tadi ciri-cirinya mampu mengatasi kegagalannya, bangkit lagi, tidak putus asa. Kemudian yang kedua, mampu mengatasi keberhasilan, tetap mencari Tuhan, walaupun diberkati begitu berlimpah-limpah, tetap mengutamakan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita buka Lukas 7 ayat 23. Lukas 7 ayat 23. Dan berbahagialah
orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Akunya huruf besar. Berarti ini kata Tuhan Yesus sendiri. Saya ulangi, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, ini ciri-ciri yang ketiga, mampu mengatasi kepahitan. Di sini dikatakan orang yang tidak menjadi kecewa. Kecewa ikut Tuhan. Ingat Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa baik. Dia tidak pernah mengecewakan kita umatnya. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang merasa Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seringkali manusia sendiri yang meninggalkan Dia. Kadang-kadang kita juga berpikir, Tuhan tidak mau mendengar doaku. Itu kembali kepada kita. Doa kita belum dijawab, tunggu dulu, atau Tuhan bilang tidak. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya jelas Tuhan tidak mengabulkan. Ikut Tuhan tidak selalu mulus, tanpa masalah. Ada lagu yang mengatakan begini ya. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Berarti jalan di depan kita ketika kita ikut Tuhan gak rata. Tidak mulus, jalan lurus. Tapi ada lubangnya. Nah ini yang harus kita ketahui. Ikut Tuhan, masalah boleh ada. Tetapi jangan sampai masalah itu membuat kita kepahitan kepada Tuhan. Kalau kita sudah merasa kepahitan dengan Tuhan, lama-lama apa? Kita meninggalkan Tuhan. Kita menolak Tuhan. Ada banyak orang umat Tuhan yang seperti ini. Kepahitan hidup karena merasa, loh aku ikut Tuhan loh. Tapi kok masalah gak ada berhentinya. Akhirnya kecewa. Kepahitan kepada Tuhan dan menolak Tuhan. Ini yang bahaya. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, biarlah kita tetap yakin dan percaya. Jalan di depan kita memang tidak mulus. Tapi ingat, Tuhan selalu menuntun kita. Tuhan selalu menopang kita. Ketika kita mulai jatuh, Tuhan angkat kita. Jadi Tuhan gak pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi biarlah kita mau menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu yang selalu memegang erat tangan kita. Jangan sampai kita ini jatuh dan tidak bangun. Tuhan menopang terus, gak sampai tergeletak. Umat Tuhan boleh banyak masalah, banyak. Tapi ingat Tuhan selalu membuka pintu-pintu sampai kita jalan terus. Masalah boleh menghalangi kita. Tapi kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada di sisi kita. Menopang, bahkan menggendong kita. Ini 3 ciri orang yang kuat di dalam Tuhan. 1 tadi, mampu mengatasi kegagalan. 2, mampu mengatasi keberhasilan. Gak jadi jatuh karena diberkati. 3, mampu mengatasi kepahitan hidup. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Ingatlah bahwa perlengkapan senjata Allah itu yang harus kita kenakan sampai kapanpun, sampai Tuhan datang. Kalau kita melepaskan salah satu saja, itu berarti kita buka celah untuk iblis masuk dan mulai menggerogoti kita. Iman kita digerogoti sampai akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Karena diiming-iming, mungkin kita dalam masalah besar, ekonomi mungkin, lalu diiming-iming, udahlah kamu kesana aja, di sana itu ikut aku itu lebih banyak hartamu, kamu lebih makmur. Itu kata iblis, itu yang membuat kita tergoda. Kalau kita melepaskan perlengkapan senjata Allah, itu yang membuat kita tidak kuat di dalam Tuhan. Padahal jelas di dalam Tuhan itu Tuhan menjamin, Bapa kita menjamin
hidup kita. Jadi kita harus kuat. Amin, Bapak Ibu. Mari kita belajar menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Tidak mudah rapuh, tidak mudah bimbang, tidak ragu mengikut Tuhan. Terus kuat. Walaupun kita saat ini masih menghadapi kesulitan ekonomi secara global maupun pandemi yang belum tahu kapan selesainya, tapi biarlah kita tetap kuat, pegang teguh janji Tuhan untuk melindungi kita. Jadi kita harus kuat. Dari kitanya pegang seluruh senjata perlengkapan yang Tuhan sudah berikan itu kepada kita. Pegang itu dan kenakan, jangan dilepas satupun. Sehingga kita benar-benar menjadi umat Tuhan yang kuat di dalam Dia apapun keadaannya. Amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semuanya. Kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini, pada malam hari ini. Biarlah Tuhan tolong kami sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau. Pada hari ini Tuhan, jikalau kami umat-Mu, jemaat-Mu mengikuti ibadah baik pagi, siang, sore maupun malam hari, biarlah Tuhan tetap memberikan kekuatan buat kami. Sehingga Tuhan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hidup kami ini dijamin oleh-Mu. Engkau selalu menopang kami. Walaupun kami mungkin pernah jatuh, tapi Tuhan mengangkat kami kembali sehingga kami kuat berdiri berdasarkan firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mengasihi kami, Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada seperti Baik saudaraku, kita sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Kita sudah juga memuji dan memuliakan nama Tuhan. Supaya kita tetap tinggal di dalam Tuhan, supaya ada kekuatan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita menerima berkat daripada Tuhan. Bapa, kami ucap syukur dan kami terima kasih. Sebab kasih anugerah penyertaan Tuhan menyertai sepanjang hari dalam kehidupan kami. Di mana Tuhan kami supaya kami tetap tinggal bersama dengan Engkau. Supaya kami memberi kekuatan yang baru. Dan kami tahu ya Tuhan kami boleh berdoa dan mengucap syukur betapa Engkau baik. Bapa terima kasih. Karena pertolongan Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan kami. Sepanjang hari di dalam kehidupan rumah tangga kami. Dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam studi kami. Kami tahu ya Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa menyertai juga bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, pemeliharaan Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami sepanjang hari. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami percaya kami menerima berkat daripada Engkau. Kami bersyukur dan kami terima kasih berkat di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dan kami ucap syukur. Haleluya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.